pembelajaran ya. Kita lakukan berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Silakan pimpin doanya. Oke, silakan Vinka memimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, cek dulu samping kanan kirinya kira-kira ada sampah tidak? Sudah beres? Sudah. Berdiri dulu. Ya, sudah rapi belum? Sudah. Sebelumnya bisi ayah penyok-penyok? Sudah. Sebelumnya belum ada yang disisip, bisi dulu ya. Oke, sok silahkan kembali lagi ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Desipa sakit Bu. Desipa sakit. Ada Sri. Ada Sri. Ada ya? Ada Bu. Kayaknya gak ada yang heboh. Kayaknya sakit. Oke ya. Kita bernyanyi dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme ya. Kita nyanyi Indonesia Pusaka hafal tidak? Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka dan jaya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi untuk untuk bioteknologi konvensional ini
hitung tempe diantaranya yang banyak terdapat di Kampung Rawat, Jakarta, Jakarta Pusat. Harga kacang kedelai naik secara perlahan, pasti terjadi kenaikan besarnya mungkin tidak seberapa. Tapi lama kelamaan harga kacang kedelai kini telah naik 50% dari harga normal yang Rp8.000 per kilogram. Rp14.000 per liter masih sulit didapat. Sementara untuk memproduksi tahu dibutuhkan minyak goreng yang tidak sedikit. Perintah Menteri Perdagangan stabilnya kembali harga kedelai seperti semula di Jakarta. Asri Berem, Intiman. Jadi video tentang apa kira-kira? Kira-kira ngaruh nggak kalau misalnya kacang kedelai naik? Kemana? Hanya tempe saja yang ngaruh. Ya, kayak gitu. Ada nggak alternatif lain untuk pembuatan tempe? Ada. Tidak pakai kacang kedelai. Ada. Apa? Pokoknya kacang-kacangan ya kayak gitu. Kalian gabung dengan kelompoknya karena ini proyek, berarti kelompok yang berdasarkan zonasi. Teman kelompok ya, silakan gabung dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah siap? Oke. Ini untuk lembar LKPD-nya, silakan dibaca. Oke, coba diperhatikan terlebih dahulu untuk pengisian petunjuk dari LKPD-nya. Di sana kalian tuliskan nama kelompok, ya. Jadi untuk diskusi sekarang, kalian jawab terlebih dahulu apa? Yang pertanyaan nomor keempat. Apakah kalian menemukan bahan lain untuk pembuatan tempe? Nah, gitu kan? Udah ada jawabannya ya. Nah, di sini berarti kalau alternatifnya dari kacang-kacangan yang lain, ya, atau bahan yang lain, disesuaikan dengan di daerah masing-masing. Kira-kira ibu di Surabaya mah banyaknya kacang ini gitu kan. Kalau di kelompok satu, mana kelompok satu itu? Oh iya, kelompok satu itu apa? Kacang apa? Jagung. Pakai jagung. Ya, Bantar Ujung itu kan sentranya jagung. Kelompok dua, kacang hijau. Jadi kacang hijau kita coba tidak hanya dibuat bubur kacang ya, tapi dibuat juga tempe. Ya, kemudian kelompok tiga, berarti kelompok tiga ini sebagai pembanding saja ya. Jadi ini kelompok tiga asli dari kedelainya. Nanti kan di pertemuan yang kedua kalian apa produknya nanti dibawa, terus kita icip-icip ya, ada nggak bedanya tekstur atau jenis atau rasa antara kedelai dengan kacang yang lainnya. Kelompok 4 kira-kira dimasuki kacang ya, kacang tanah bisa diisi. Berarti ini untuk kelompok kacang hijau ya, kacang hijau. Berarti cari langkah pembuatannya. Kan kalau kacang hijau teksturnya agak keras ya. Terus non itu teh kulit yang hijaunya. Kan ibu sarankan kalau misalnya pengen cepet berkembang jamur nanam, jadi dibersih dulu, dicuci bersih. Terus si kulumut, kulumut ya, itu harus
sampai lepas dari badan si kacangnya gitu ya. Dari game yang si Dede sendok. Untuk hari ini kalian buat rancangan pembuatan jam. Oke? Fermentasi langkah kerja bisa apa? Bisa kalian lihat di yang KPD yang ini, link yang ini ya. Kalau misalnya bisa ketik di share itu aja. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang apa? Bioteknologi, cara membuat tempe ya. Sudah diaplikasikan kemarin. Sudah dibuat tempenya. Berarti masing-masing daerah berarti dengan masing-masing kacang yang berbeda ya. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu akan melihat perkembangan proyek kalian, tempenya sudah sejauh mana, kayak gitu kan. Nanti kita coba untuk diolah dengan cara digoreng, kayak gitu ya. Berarti untuk kegiatannya silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang kacang hijau ya. Oh, ini berarti kacang hijaunya berarti sudah kemarin itu berapa jam? 48 jam. 8 jam itu berarti 2 hari ya. Berarti 2 hari. Nah, jadi nanti kita coba untuk icip-icip tekstur dan beserta rasanya. Karena kalau mentah seperti ini kan kalian mungkin gak bakal gak bakal mau untuk mencoba ya. Oke, ini kelompok kacang tanah. Kelompok kacang tanah, coba Ibu lihat produknya. Nanti, tapi seperti ini teh seperti oncom ya. Seperti oncom, karena oncom juga kan dibuatnya kita dipakai kacang tanah mungkin, tapi raginya yang berbeda kayak gitu. Nanti dicoba ya teksturnya kira-kira sama tidak dengan yang kacang kedelai. Untuk sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Oke, untuk penampilan pertama ini dari kelompok Oke, kedelai dulu, silakan. Baik, kita kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kesimpulannya adalah jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan
tempe, pada prosesnya kita harus menggunakan bahan kacang kedelai, di mana kacang kedelai tersebut yang dicampur dengan ragi dari jamur dijemur oleh jahe selama proses pembuatannya. Tempe yang dibeli lagi lalu disimpan ke dalam suhu ruang selama 2-3 hari. Proses pembuatan tempe harus menggunakan bahan terbaik serta dilakukan secara teliti dan hati-hati agar didapatkan tempe yang enak dan berkualitas tinggi. Nah, ini dokumentasi dari pembuatan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada sesi pertanyaan. Barangkali bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Bertanya, mengapa dalam pembuatan tempe bahan kedelai harus didiamkan terlebih dahulu selama 24 jam? Baik, izin menjawab. Tentu saja kita tahu bahwa tujuan dari perendaman itu untuk membunuh bakteri-bakteri jahat. Nah, selain itu juga agar si kedelai itu dapat menyerap air lebih banyak dan menjadikan si kedelai itu lunak dan juga mengembang supaya teksturnya juga dapat halus dan juga lebih gurih nantinya ketika dimasak. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang kedua, kelompok 4 yaitu kacang tanah. Silahkan. Yang kedua, pengolahan kacang tanah. Yang ketiga, penyusunan kacang tanah. Yang keempat, pemberian ragi. Yang kelima, proses. Dan keenam, kondisi simpan. Ada pertanyaan? Sebelumnya, izin bertanya. Perkenalkan saya dari kelompok Senaru. Mau bertanya, ada nggak sih perbedaan rasa, tekstur dari tempe kacang tanah dan tempe kedelai? Ada. Kalau izin menjawab, untuk tempe kedelai kan, teksturnya ada lembut. Tapi kalau kacang tanah itu tekstur. Untuk selanjutnya yaitu ini dua kelompok terakhir ya. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan kacang hijau. Yang pertama, alat, wadah, panci, sendok, atau spatula, plastik, 250 gram kacang hijau, 1,5 sendok makan ragi. Terima kasih, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok Pantarujut. Izin bertanya, mengapa dalam pembuatan tempe kacang hijau, kacang hijaunya harus dilakukan perebusan sebanyak 2 kali? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu menjawab dari kenapa direbusnya 2 kali itu kan karena kacang itu memiliki tekstur yang agak keras. Direbus 2 kali dan Oke. cukup. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumentasi pembuatan tempe jagung. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, perkenalkan saya Ida Siti Nurasia dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya, kira-kira bisa tidak tempe dari bahan jagung menjadi alternatif pengganti kedelai apabila kedelai mengalami lonjakan harga? Terima kasih, izin menjawab. Jika disebut bisa menjadi alternatif pengganti kedelai, tempe kedelai, ya bisa. Cuman dari segi tekstur dan rasa mungkin jauh dibandingkan dengan tempe kedelai. Rasanya lebih enak tempe kedelai karena tempe jagung mungkin banyak. Nanti ini kacang tanah ya, kacang tanah. Udah ini.
berarti setelah tadi di market rice, ya, setelah tadi diicip-icip, kelompok yang, tapi ini belum begini ya, ini dari segi rasa dulu, jadi belum penilaian dari segi laporan ataupun misalnya presentasi. Tapi untuk segi rasa, kelompok kacang tanah, ya, dan kacang kedelai. Tepuk tangan dong. Untuk kacang hijau dan jagung juga enak, hanya saja bukan beracun. Hanya saja mungkin memang itu teh agak sedikit bau karena mungkin ada pak. Nah, itu kan bisa jadi bahan gini juga ya, kalian bahan refleksi juga kayak gitu kan. Mungkin dari suhu ruangannya kayak gitu kan, atau tadi kan kata Lilis dicabakan wae cenahnya, mungkin itu terkontaminasi dari gitu mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak, cukup ya tadi ditanyakan ke rekan-rekan temennya kayak gitu kan. Terus di sini ada yang mau membuat kesimpulan nggak dari poin-poin yang poin-poin materi tentang proyek yang sudah kalian lewati? Ada yang mau? Ya, Bu. Silahkan Pinka. Baik, jadi untuk kesimpulannya banyak kacang-kacang yang lain itu bisa menjadi alternatif apabila kedelai itu mengalami kenaikan atau lonjakan naiknya harga. Nah, namun pastinya akan ada beberapa perbedaan, salah satunya yaitu tekstur dan juga rasanya. Karena pada faktanya, walaupun harga kedelai itu melonjak naik, pasti banyak sekali orang-orang yang memilih untuk membeli tempe dari bahan kedelai. Karena dari rasanya dan juga teksturnya itu jauh lebih baik dari kacang-kacang yang lain. Oke, betul ya. Terima kasih Pinka. Nah, untuk selanjutnya berarti silakan kalian untuk kembali lagi ke bangkunya masing-masing, ke habitatnya masing-masing ya. Nanti kita lakukan post test, oke? So silakan. Jangan ada yang 2 kali mengerjakan ya. Seru nggak? Seru. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang berharga buat kalian setelah membuat produk tempe ya. Oke, jadi dari semua kegiatan tadi, kira-kira apa sih yang diperoleh oleh kalian dalam pembelajaran kali ini? Kira-kira apa yang didapatkannya? Tahu tentang pembuatan tempe. Kemudian apa lagi? Iya, tahu alternatif yang bisa menggantikan kedelai dalam pembuatan tempe. Kira-kira yang belum kalian peroleh dari pembelajaran hari ini apa yang belumnya? Cara membuat tempe yang baik. Terus belum memuaskan sebenarnya pembuatannya. Tadi kan ada yang bau, ibu bau kayak gitu kan ya. Kemudian ada nggak kesulitan yang kalian alami? Apa kira-kira? Proses mengupas, merebus, apa lagi? Apa yang jadi kesulitannya dalam pembuatan tempe? Itu kan tadi dirampaan wae, ya kan? Tadi menyebabkan tempenya gitu sabar ya. Terus yang menginspirasi kalian dalam pembelajaran sekarang ada nggak? Ada. Apakah mau jadi pengusaha tempe?
Ya. Untuk di rumah mungkin ada selingan-selingan kayak gitu kan. Kalau ada waktu luang ya kita berwirausaha dalam proses pembuatan tempe. Kemudian hal yang paling menarik kira-kira pada saat bagian apa pembelajaran kali ini? Menggoreng tempe. Tadi ada yang ibu deg-degan senanya penasaran dengan rasa dari tempe yang kalian buat. Kemudian yang paling membosankan kira-kira apa? Ada nggak? Menunggu ya. Jadi tadi mungkin alat kekurang tersediaan alat ya. Kalian ada beberapa yang tidak bawa kompor kayak gitu cuman satu berarti dipakai rame-rame kayak gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tapi masih semangat pagi nggak? Masih. Semangat pagi? Pagi. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Berarti kalau bisa tidak ada, tadi kan diawali dengan berdoa, sekarang diakhiri dengan berdoa. Silakan untuk Dimas untuk doa penutup. Siap. Belum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berada di dalam hati masing-masing. Silakan. Berdoa selesai dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan yang Ibu berikan kepada kalian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What could you lose if you want her heart belongs to another? You see people, no te conoce, no te conoce. Oh, for the past 5 days, did you check on me? Did you look for me? I don't think you know. I worry about nothing. I am wearing it nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you got it. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You gotta go to work, what you do? Work, you don't gotta go to work, let my body do the work.